Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan pertemuan SMA Negeri 3 Tebing Tinggi dalam acara aksi kerja nyata salah seorang guru penggerak SMA Negeri 3 Tebing Tinggi, yaitu Ibu Masruroh SE. Ibu yang saya hormati, yang hadir pada siang hari ini, anak-anak kami yang kami sayangi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi kami. Baiklah, saya langsung persilahkan kepada Ibu Masruroh Sarjana Ekonomi untuk menyajikan paparan materi yang telah dipersiapkan. Kepada Ibu Masruroh SE dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Ibu Wakil dan serta Majelis Guru serta wali murid yang telah hadir serta siswa-siswi sekalian. Ibu ingin menjelaskan mengenai identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Bila saya berdiri saja untuk menyingkat waktu. Tadi pembukaan sudah dibuka sama Ibu Wakil Kepala Sekolah kita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang diskusi identifikasi aset sekolah, strategi dan pengembangannya. Aset sekolah itu dengan pendekatan berbasis kekuatan, yaitu konsep menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri serta menekuni hal-hal yang positif dalam kehidupan. Ini adalah hasil identifikasi saya tentang aset sekolah di lingkungan kita. Itu ada 7. Yang pertama modal manusia, yang kedua ada modal sosial, ada modal finansial, ada modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal agama dan budaya. Dari ke-7 modal ini, kalau kita melakukan kerjasama dan kita melakukan kekuatan, insya Allah aset yang ada, yang melimpah di lingkungan kita, itu bisa kita manfaatkan. Contohnya saja modal manusia, kita memiliki siswa dengan beragam karakter dan beragam minat dan bakat mereka. Kemudian begitu juga dengan guru dengan keahliannya masing-masing, dengan kekuatan yang ada dalam diri kita masing-masing. Terutama ada pengawas sekolah, kepala sekolah, bahkan komite yang saling bekerja sama. Kemudian ada modal sosial yang selalu dengan ke lapas, kemudian seperti rohis, kemenak, bahkan yang perlu kita tingkatkan lagi, saya titikkan juga di sini pada alumni kayaknya. Sekolah kita, kalau kita tekankan kepada kegiatan alumni, saya yakin setelah saya berbincang-bincang kepada majelis guru, banyak alumni siswa ini yang mempunyai prestasi dan bahkan memiliki aset yang bisa kita gunakan. Kemudian pada modal politik, yaitu seperti kita dekat dengan pemerintah desa, Puskesmas, kepolisian dengan Pemda. Apalagi sekolah kita ini bersebelahan dengan Pemda. Kemudian modal fisik, begitu juga modal alam lingkungan. Lanjut begini. Ini pemaparan yang akan saya kembangkan. Kalau kita lihat, saya ambil saja secara acak yang berhubungan dengan modal manusia. Ini ada strategi pemanfaatan aset tentang modal manusia, yaitu bagaimana kita melakukan kegiatan ekstra, kemudian menyusun FPP, merancang program sekolah, bahkan merancang kegiatan lainnya. Dengan
kekuatan aset modal sosial, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita mengembangkan sekolah tentang adiwiyata mungkin akan berkembang. Kalau modal fisik kita tahu semua, sekolah kita itu mempunyai ruangan yang sangat banyak, kemudian perpustakaan, labor, tempat ibadah, lapangan bola, itu semuanya memiliki fasilitas yang lengkap sekali. Tapi kalau seandainya kita tidak menggunakan semuanya, alangkah sayangnya modal fisik ini hanya terbengkalai begitu saja. Lingkungan alam, saya melihat sekolah kita ini dekat sekali dengan pantai. Jadi kalau kita melihat aset apa yang bisa kita kembangkan di pantai ini sangat banyak sekali. Apalagi saya melihat sekolah kita ini ada guru seni yang mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Kalau kita bekerja sama kemudian mengembangkan aset laut ini bersama siswa, yaitu bisa kita menghasilkan kerajinan tangan dan seni, mungkin berupa gantungan kunci atau figura, bahkan frame foto, atau yang pada saya lihat yang sudah dilakukan oleh guru seni kita. Mungkin kekuatan ini yang saya lihat pada modal lingkungan alam ataupun lingkungan laut. Untuk modal finansial, ini yang kita tahu bahwasanya sekolah kita hanya memiliki dana berupa dana bos reguler dan bos daerah, bahkan infak Jumat. Kalau dilihat dari modal politik yang saya titik beratkan ini, yaitu tadi pada alumni ya. Kalau seandainya kita kembangkan lagi alumni sekolah ini, mudah-mudahan ada kemajuan untuk sekolah kita. Bagaimana kita merangkum kembali alumni SMA 3 mungkin sebagai guru tamu atau sebagai motivator untuk siswa-siswa kita. Hanya ini pemaparan materi saya. Mungkin saya minta kepada Ibu Wakil mengenai pengembangan aset ataupun kepada teman lain, apakah program saya ini bagus untuk dijalankan, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Saya mohon komentar dan pendapatnya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami lihat dari pemaparan Ibu Masuro tentang aset, di sini ada 7 yang dikembangkan. Kalau dilihat dari pemaparan itu tadi, memang pembagiannya sudah ada dilaksanakan ya. Cuman bagi pihak sekolah atau kita bersama untuk lebih meningkatkan lagi, karena apa yang dipaparkan tadi itu sebagian besar sudah ada. Cuman yang perlu kita lihat di sini ada untuk meningkatkan dari modal aset ini tadi. Cuman kalau dapat memang ini lebih ditingkatkan lagi. Karena apa? Semakin banyak orang luar untuk masuk ke sekolah kita, itu salah satunya untuk menambah motivasi, bukan saja kepada siswa dan juga kepada guru. Ada lagi aspek dari fisik ya. Fisik di sini yang saya ambil satu yaitu perpustakaan. Kalau untuk perpustakaan itu memang ruang perpustakaan kita sangat nyaman dan sangat cantik. Jadi alangkah ruang yang begitu indah kalau tidak dimanfaatkan sangat rugi. Jadi bagaimana untuk kedepannya untuk meningkatkan anak kita supaya lebih cinta dengan perpustakaan dan apa-apa yang ada di dalam perpustakaan, khususnya untuk melatih. Setelah menyimak dari pemaparan oleh Bu Masuro, menarik dan dapat juga membuka maksudnya cakrawala kita bersama ya. Ini adalah hal yang menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan ke depan gitu ya, bermaksud ya. Terkait bagaimana untuk mengembangkan dunia literasi kita pada umumnya. Nah, memang wacana untuk mengembangkan siswa suka dengan literasi itu sebenarnya sekolah kita kemarin itu juga sudah berusaha untuk mengembangkannya. Itu sebelum masuk itu membaca 30 menit atau berapa? 15 ya. Iya. Itu ada
setiap kelas itu ada tempatnya. Jadi siswa sebelum memulai proses pelajaran awal di pagi hari itu membaca sejenak 15 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Ibu Masrurah SE sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 3 Angkatan 6 ya Bu Mas ya. Dari hasil pemetaan atau identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah SMA 3 Bu Mas ya. Dari apa yang disampaikan sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu lah Bapak Ibu. Dari apa yang disampaikan itu sangat menggugah sekali atau sangat mengingatkan kita kembali kepada keadaan SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Nah, dari 7 aset, mungkin yang ke arah kiri itu fisik, modal, dan keagamaan saya lihat sudah sangat oke dan sudah disinggung oleh Wakil Sarana dan serta dari Pak Riki Utami. Saya akan kembali ke modal manusia dan sampai politik. Mungkin saya sedikit aja kemanusiaannya dulu. Itu adalah maksud saya modal yang sangat utama, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Semuanya kita sudah miliki, hanya atau mungkin jumlahnya yang butuh atau jumlahnya yang kurang. Yang utamanya adalah murid atau siswa. Nah, kita ketahui dengan keadaan jumlah siswa kita saat ini hanya untuk mengembangkan semua modal, tentu kita butuh muridnya. Di situ juga atau sudah ada seperti SMA 3 tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah ke modal-modal berikutnya kita akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Itu menurut saya. Yang kedua modal sosial. Di sana Adiwiyata, Fikir, Lafaz, Kemenak. Mungkin perlu nanti ditambahkan ke Fikir itu larinya ke dinas sosial ya, Bu Imas ya. Terus alumni. Beberapa waktu lalu kita sudah merekrut alumni SMA Negeri 3. Nah, sekarang memang sepertinya kita sebenarnya belum merekrut. Nanti kita akan berusaha kembali secara bersama-sama merekrut alumni SMA Negeri 3 itu yang sudah berpotensi, mempunyai minat dan bakat, sehingga nanti bisa mereka membangkitkan atau memotivasi siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Modal sosial juga bisa dimasukkan Bu Imas, karena kita juga sudah ada MOU dengan Puskesmas tentang kegiatan-kegiatan di sana mengenai perkembangan remaja ya. Bukan Fikir, kalau Fikir kan dinas sosial, kalau Puskesmas itu ada perkembangan remaja nanti. Saya akan mendalami tentang identifikasi aset yang kita miliki ini. Saya tambahkan masih banyak lagi modal aset kita di sekolah kita ini yang belum saya tampilkan di sini. Mungkin ada tambahan dari Bu Emma. Saya silakan. Ini kepada Masrurah SE yang telah menjadi calon guru penggerak di SMA Negeri 3, dan ini tentunya akan memotivasi para guru-guru yang lain agar bisa mencontohi Ibu Masrurah ya, untuk tergerak hati kita bersama untuk menjadi guru penggerak. Semakin banyak guru penggerak di SMA Negeri 3, itu otomatis akan menyebabkan SMA Negeri 3 ini lebih maju lagi, insyaallah. Sedikit mungkin tadi sudah paparan yang disampaikan oleh lebih banyak ya. Saya sedikit saja untuk menambah. Di situ ada modal agama dan budaya. Yang terlihat hanya modal agama saja baru, sementara budayanya tidak ada dimasukkan. Padahal modal budaya itu sudah kita jalankan dan sudah kita lakukan. Di antaranya adalah kegiatan peringatan hari ulang tahun, misalnya proklamasi misalnya contohkan. Kemudian untuk bendera atau upacara bendera setiap hari Senin itu juga termasuk modal budaya gitu. Dan mungkin ini ada lagi tentang kreativitas lomba-lomba yang dilakukan oleh setiap kita mengadakan hari misalnya peringatan, termasuk juga pentas seni. Pentas seni ini sudah kita lakukan dan memang sudah kita jalankan. Kenapa nggak kita masukkan? Jadi
banyak sebenarnya yang memang kita sudah jalankan dan memang sudah kita lakukan. Namun kadang-kadang tidak terdata dengan baik. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Imas dalam slide ini, saya ingin atau mencoba untuk menanggapi dan menyarankan, karena apa yang hasil pemetaan dan identifikasi yang dibuat oleh Ibu Imas merupakan hal nyata atau real yang sudah kita lihat dan perhatikan dalam keseharian kita di lingkungan SMA Negeri 3, ya, baik siswa yang terkait maupun kita sebagai warga, baik majlis guru serta karyawan di SMA 3. Ada beberapa hal, Bu Imas, yang ingin saya tanggapi. Yang pertama terkait dari 2 poin yang sudah dipetakan oleh Bu Imas. Poin yang pertama, keterlibatan saya di perpustakaan, karena saya bagian dari karyawan perpustakaan yang pentingnya, cuma tidak dipakai, itu kan, tidak dipakai. Kemudian yang kedua, ya, untuk sarana ada oke, tinggal lagi orang yang akan mengapakan lagi yang belum oke-nya, ya, dan menjaring minat baca bagi anak-anak ini sudah luar biasa, saya kira di SMA 3. Ya, dengan ada perlombaan bulan bahasa, ya kan? Kemudian kita mengutus juga perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh kabupaten, gitu kan? Saya kira sudah apa betul, cuman ya minat dari siswa itu, ya upaya dari sekolah saya kira udah oke banget. Ada sudut-sudut apa? Minat dari siswa. Mungkin karena minat ini belum nampak, gitu kan? Perlu lagi langkah-langkah yang tepat gitu untuk menggugah dan memberikan medan magnet bagi anak-anak kita untuk dia minat. Kita masukkan alumni-alumni yang berhasil yang ada di Kabupaten Meranti ini. Kalau kita lihat kan di Pemda itu banyak itu alumni SMA 3, ya, yang sukses. Contohnya advokat, ya kan, seperti perpustakaan. Sementara buku kita udah oke tuh, Bu. Saya melihat data pengunjung tak ada. Ya, Pak Erwin, ya. Kemudian yang kedua, saya sebagai pembina rohis itu modal sosial, ya. Saya lihat tadi ada situ kan. Ada tuh? Iya, modal agama, ya. Nah, tadi memang dipaparkan oleh Ibu Mas bahwa ini yang berkaitan dengan saya aja lah, ya. Saya juga terlibat di organisasi keagamaan tersebut, ya. Seperti yang bunyi, gitu kan. Saya duduk di bagian keperempuanan dan anak, gitu kan. Sementara di BKMT saya duduk di bidang dakwah, gitu kan. Di Aisyah juga saya duduk di situ. Jadi sebetulnya untuk kerjasama keluar itu oke, karena link kita untuk keagamaan dan sosial banyak. Karena memang ada kelemahannya, kita kurang kerjasama dengan orang tuanya. Kita bermotivasi kuat, dia di sekolah, sementara orang tuanya tidak menggugah. Sebenarnya sama orang tuanya kita belum apa. Jadi saya lihat pendidikan kan 3, sekolah, rumah, dan siswa, ya kan? Ibu Imas, ini merupakan pemetaan yang sangat real dan tidak bisa dipungkiri dan tidak palsu, ya, tidak palsu. Memang kita lihat, gitu kan, apa adanya. Jadi luar biasa nih Ibu Imas, ya kan? Yang memberikan hasil pemetaan dan identifikasi aset yang dimiliki sekolah SMA 3 seperti ini, apa adanya. Mudah-mudahan sukses berat kita dan memberikan motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman majlis guru maupun murid atau siswa-siswi sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana saya ini kedepannya akan berjalan dengan baik untuk kesuksesan sekolah kita bersama. Mungkin sampai sini saja presentasi saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ibu Masruro SE yang sudah memaparkan materi tentang kegiatan calon guru penggeraknya. Dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan topik
tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan.